Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 2 semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Heni. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sikap berdoa, tadahkanlah tanganmu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik sahabat, hari ini kita akan belajar tematik kembali bersama dengan Ibu Heni. Simak baik-baik video pembelajarannya ya. Pekan ini adalah pekan terakhir kita belajar tematik. Pekan depan kita sudah memasuki kegiatan penilaian tengah semester. Simak baik-baik video pembelajarannya. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat. Terima kasih. Materi pelajaran kita hari ini adalah tema 2, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Materinya tentang tata tertib di tempat wisata. Di suatu hari yang cerah, Beni, Dayu, Lani, dan teman-teman yang lain bersama dengan ibu guru berwisata ke sebuah pantai. Mari kita baca teks percakapan berikut ini. Beni berkata, "Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan loh, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah." Kemudian Dayu menjawab, "Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami." Nah, ibu guru yang mendengar percakapan mereka kemudian menghampiri lalu berkata, "Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai?" Kemudian Beni menjawab, "Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu." Kemudian Lani bertanya kepada ibu guru, "Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu?" Nah, kemudian ibu guru menjawab, "Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah," jawab ibu guru. Kemudian ibu guru berkata lagi, "Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba dan serigala." Kemudian anak-anak semua berkata, "Hore!" Mereka sangat bersemangat. Nah, sahabat, di tempat umum terdapat aturan yang harus kita taati, terutama di tempat wisata. Semua pengunjung di tempat wisata tersebut harus menaati peraturan. Tujuannya supaya tercipta rasa nyaman dan rasa aman saat berwisata di tempat tersebut. Berikut ini adalah contoh aturan yang ada di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Yang ketiga, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Yang keempat, mengantri saat membeli tiket atau karcis. Kemudian, tidak merusak fasilitas wisata yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, jika di kebun binatang, dilarang memberi makan hewan, juga dilarang meloncat pagar pembatas. Hal ini tentu beralasan ya sahabat, untuk menjaga keamanan sahabat sendiri.
Nah, berikut ini adalah contoh gambar saat kita mengantri di tempat wisata untuk membeli tiket atau karcis. Nah, kemudian ini contoh tata tertib atau aturan saat di kebun binatang. Beberapa aturannya adalah menjaga kebersihan kandang hewan tersebut. Kita tidak boleh membuang sampah ke kandang hewan tersebut. Kemudian, melihat satwa atau hewan dengan tertib, tidak saling dorong dengan teman. Selanjutnya, dilarang memberi makan satwa. Nah, jadi yang bertugas memberi makan hewan tersebut adalah penjaga di kebun binatang tersebut ya. Jadi sahabat tidak usah memberi makan kepada hewan tersebut. Lanjut, mari kita beri tanda silang X pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Kelompokkanlah hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dan tanda silang X pada gambar yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Di gambar pertama, ada seorang anak yang sedang membuang sampah ke tempat sampah. Berarti kita beri tanda centang. Nah, karena kegiatan ini termasuk kegiatan yang menjaga kebersihan lingkungan atau kegiatan yang mematuhi peraturan di tempat umum. Gambar yang kedua adalah mengantri saat ingin membeli tiket atau karcis. Ini termasuk kegiatan yang disiplin ya, mematuhi peraturan. Jadi kita beri tanda centang juga. Selanjutnya, di gambar yang ketiga, terlihat seorang anak yang sedang memetik bunga. Nah, hal ini tidak boleh ya sahabat, karena kita tidak boleh merusak fasilitas atau merusak tanaman di tempat wisata. Maka kita beri tanda silang X. Lanjut ke gambar keempat. Gambar keempat ini terlihat seorang anak sedang berjalan di trotoar. Trotoar artinya tempat khusus untuk pejalan kaki. Maka ini merupakan gambar yang mematuhi peraturan. Kita beri tanda centang. Selanjutnya, gambar kelima, seorang anak yang sedang menginjak-injak bunga dan membuat kotor sebuah tempat umum atau tempat wisata. Hal ini tidak boleh dilakukan ya sahabat. Jadi kita beri tanda silang X. Lanjut ke gambar selanjutnya. Terlihat seorang anak yang sedang mencoret-coret sebuah patung atau sebuah kerangka hewan purba. Nah, hal ini juga tidak boleh ya, karena ini merupakan kegiatan yang merusak fasilitas yang ada di tempat wisata. Kita beri tanda silang X. Lanjut. Sekarang, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian, berikan tanda silang X pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Gambar yang pertama, terlihat seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Tentu kita beri tanda silang X ya sahabat. Kemudian di sebelahnya ada seorang anak yang sedang mengejar-ngejar hewan. Wah, dengan sapu, nampaknya ingin memukul hewan ini. Jadi kita beri tanda silang X juga ya sahabat. Nah, gambar sebelahnya lagi terlihat seorang anak yang sedang menyapu ruangan kelas. Kita beri tanda centang. Selanjutnya, ada dua orang anak yang bermusuhan. Wah, ini tidak mencerminkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita beri tanda silang X. Lanjut. Nah, gambar sebelahnya adalah membantu ibu memasak. Maka kita beri tanda centang. Selanjutnya, ada seorang anak yang membantu ayah yang sedang memperbaiki mobil. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang baik ya.
Jadi kita beri tanda centang juga. Selanjutnya, gambar seorang anak yang sedang membaca buku, tetapi membaca bukunya sambil tiduran. Nah, ini tidak baik untuk kesehatan mata kita ya sahabat. Jadi kita beri tanda silang X. Selanjutnya, ada seorang anak yang sedang menyirami tanaman. Wah, ini merupakan perilaku yang baik. Kita beri tanda centang. Dan yang terakhir adalah seorang anak yang sedang menyusun buku atau mengembalikan buku ke tempatnya. Maka ini merupakan perilaku disiplin di dalam kehidupan sehari-hari. Kita beri tanda centang. Nah, baik sahabat, cukup sekian dulu materi kita hari ini ya. Materi pelajaran hari ini juga ada di buku paket tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pada halaman 151 sampai 152 dan halaman 161 sampai 162. Baik, tugas hari ini adalah bagi sahabat yang mempunyai buku paket, tugas dapat dikerjakan pada buku paket tematik tema 2, subtema 4 di halaman 182 dan 183. Jika sudah selesai, hasil pekerjaan sahabat difoto lalu diupload ke link penugasan Edmodo di kelas masing-masing. Bagi sahabat yang tidak mempunyai buku paket seperti di gambar, maka tidak apa-apa. Sahabat bisa mencari soal yang mirip dengan soal yang ada di buku tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.